Sahabat Kompas.com, banyak orang menganggap bahwa vonis kanker merupakan tiket menuju kematian. Namun, kanker bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pengobatan yang tepat dan keinginan untuk sembuh, beberapa penyintas kanker justru bisa hidup sehat hingga dinyatakan bebas dari kanker. Harapan sembuh itulah yang membuat Nur Zakiyah, penyintas kanker serviks dan kelenjar getah bening ini tetap semangat melakukan pengobatan hingga turut serta mengedukasi masyarakat di peringatan Hari Ulang Tahun ke-20 Cancer Information and Support Center atau CISC pada tanggal 7 Mei 2023 kemarin. Enggan menyerah, ibu 3 anak sekaligus dokter umum ini membagikan kisahnya melawan kanker dalam video berikut ini. Nama saya Ibu Zakiyah. Saya sakit kanker serviks dan kanker kelenjar getah bening leher. Saya kena kanker serviks bulan Mei tahun 2021. Sampai sekarang masih sakit. Perdarahan pada vagina merupakan pemicu awal mula Nur Zakiyah terdeteksi kanker serviks. Kepada media, Nur Zakiyah mengaku bahwa saat pertama kali terdeteksi kanker, ia merasa dunianya seakan runtuh. Rasanya gelap. Saya sedih banget. Nggak tahu gimana rasanya. Karena anak-anak saya masih kecil. Tapi saya karena anak-anak nangis, saya cuma bilang, ya udah berdoa aja dan Bunda akan berusaha sampai bisa sembuh kembali. Nah, pertama terdiagnosa itu kan harus biopsi dulu untuk mengetahui tipenya apa. Terus habis dibiopsi hasilnya keluar CA serviks dengan tipe sel adenosarkoma yang sangat ganas. Setelah terdeteksi kanker ganas, Nur Zakiyah tak ingin menyerah. Ia melakukan berbagai pengobatan, mulai dari operasi hingga melakukan terapi sinar laser sebanyak 28 kali. Setelah selesai disinar, kaki saya bengkak. Diagnosanya limfedema kaki gajah dan dioperasi sudah 3 kali. Menurut saya iya, emang waktu terdiagnosa semua orang juga akan down. Rasanya dunia mau kiamat. Tapi ya kita juga nggak boleh diem aja, karena kebetulan kanker saya ini kan sangat ganas, yang dia bisa, kata dokter, membelah diri tiap 4 jam. Jadi saya harus secepatnya berobat. Jangan takut, kita jalani aja karena umur juga nggak ada yang tahu. Kanker serviks yang diderita Nur Zakiyah merupakan tipe sel adenosarkoma yang sangat ganas dan kini turut menyerang bagian kakinya yang sudah membengkak. Di tengah kondisinya saat ini, Nur Zakiyah menolak rapuh dan masih berjuang untuk bisa sembuh. Tak hanya Nur Zakiyah, Winiarti Pratiwi, seorang penyintas kanker endometrium yang saat ini sudah sehat dan menjabat sebagai koordinator CISC, juga membagikan pengalamannya melewati masa-masa sulit saat pengobatan kanker. Menurutnya, kunci utama kesembuhan pada kanker adalah semangat untuk sembuh dan konsisten untuk melakukan tahapan pengobatan hingga akhir. Winiati juga menuturkan pentingnya peran komunitas untuk membuat penyintas kanker agar bisa tetap tumbuh dan saling memberi informasi seputar pengobatan kanker. Ya, nama saya Ibu Winiati Pratiwi. Saya penyintas kanker
endometrium itu kanker kandungan stadium 3C2. Saat ini keadaannya terkontrol. Artinya saya mengikuti regulasi rumah sakit, memeriksakan diri setiap per 1 tahun. Jadi dari 1 bulan, 4 bulan, 6 bulan, per tahun sampai per 2 tahun. Saya profesi saya kan advokat. Jadi waktu terdiagnosa kanker itu posisi saya sudah mapan ya, baik dari segi karir dan lainnya. Nah begitu, itu langsung kayak terjun bebas tanpa batas. Dan akhirnya saya memutuskan untuk waktu itu kepengen saya membunuh diri saya sendiri. Karena ngebayangin prosesnya begitu mengerikan. Terus saya diajak edukasi di CISC. Di situ saya baru tahu bahwa yang namanya kanker itu bukan the end of the world. Jadi saya menjalani kemo, saya berani menjalani operasi, kemo, radiasi cukup lama. Terus saya bergabung di sini, diagnosa dokter waktu itu saya 6 bulan usianya. Jadi saya udah beli tanah makam, udah beli peti mati, karena saya Nasrani ya, udah mempersiapkan semuanya. Tapi setelah itu, setelah saya tahu bahwa kanker itu bukan akhir dari segalanya, saya mulai bangkit, kemudian survive, kemudian saya nggak mau cepet-cepet dijemput, jadi saya berkegiatan seperti biasa, saya bekerja seperti biasa. Tema saya cuma satu, prinsip saya cuma satu, cukup saya yang terkena kanker. Anda jangan sampai, karena kanker itu sangat amat tidak enak. Begitu. Jadi memang di CISC itu ada pasien navigasi, jadi orang yang baru berobat, kalau dia dengar dari luar serem-serem itu dikuatkan, regulasinya dikasih tahu, dan itu baru CISC yang melakukan itu di rumah sakit itu satu. Terus yang kedua, dia harus masuk komunitas kita, karena apa? Dengan masuk komunitas dia bisa bertemu dengan teman-temannya yang bahkan ada yang 100 plus 90 kali kemo, itu kuat loh. Ada yang 2 bulan memang takdir ya, itu kan memang dari Gusti Allah ya. Tapi ada juga yang survive sampai 42 tahun hidup bersama kanker dan tetap kerja, tetap aktif. Kalau sekarang udah tua, udah pensiun. Jadi bukan akhir dari segalanya, itu betul. Berpikir positif, kalau perlu CISC itu membantu pemerintah loh, dengan cara saya mengedukasi, karena dari pemerintah edukasi itu minim. Tapi setelah saya diedukasi, saya baru ngerti, oh kanker memang tidak bisa sembuh, tapi bisa dicegah. Terus kalau yang kita yang sudah terdampak kanker itu hidup sehat, gitu, berpikir sehat. Jadi kita survive. Banyak yang udah stadium 3B payudara itu bisa sampai 40 sekian tahun, 44 tahun bahkan. Bergabung itu biasanya kami CISC suka datang ke rumah sakit menawarkan diri, kanker apa masukkan ke paru, kanker kandungan masukkan ke grup kandungan, kanker kepala leher masukkan ke gitu. Nah dengan adanya itu, orang yang minim informasi kayak saya dulu ya, jadi tahu di dalamnya ada dokter, di grup itu ada dokter. Kalau kita lagi misalnya, dok saya muntah sampai sekian, akan dikasih penjelasan cara bagaimana mengatasinya. Jadi memang support group di dalam WhatsApp group itu sangat amat penting, sama pentingnya dengan edukasi. Dan saya penerima manfaat edukasi dari CISC yang luar biasa. Kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang semua orang. Oleh karena itu, Gregorius Ben Prayogi selaku dokter spesialis onkologi dan radiologi mengajak masyarakat agar melakukan deteksi dini untuk cegah penyebaran kanker sebelum terlambat. Semua orang mulai dari bayi baru lahir sampai oma-oma usia 90 tahun itu beresiko kena kanker. Tapi beda resikonya antara kanker anak sama kanker dewasa. Kalau kanker anak itu cenderung ditemukan pada anak-anak yang memang punya resiko genetik. Jadi pada orang tua yang memang sudah punya ada riwayat keluarga, riwayat turunan itu di situ. Tapi bukan berarti kanker itu penyakit turunan ya, bukan. Kemudian kalau kanker dewasa itu resikonya meningkat sejalan dengan usia. Jadi makin tua seseorang, makin besar juga resikonya.
Iya, banyak sekali terminologinya, tapi kita ikutin aja dari Kementerian Kesehatan. Karena ini berlaku untuk semua penyakit tidak menular, termasuk kanker, termasuk juga jantung, stroke, yaitu yang tadi itu cerdik ya. C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, termasuk juga dalam hal ini adalah deteksi dini kanker. E-nya adalah nyakah asap rokok. Kita tidak merokok, lingkungan sekitar juga tidak merokok, dan kita jauhi pergaulan yang mengharuskan kita paparan asap rokok. R-nya adalah rajin aktivitas fisik atau rajin olahraga. Nggak harus olahraga yang benar-benar level tinggi, asal ada aktivitas fisik itu sudah lebih baik daripada tidak aktivitas fisik. Kemudian tadi sampai R ya, D-nya adalah diet seimbang. Kita tahu diet yang tinggi lemak intinya adalah diet-diet yang bikin kita kegemukan itu adalah meningkatkan resiko kita kena kanker. Ada banyak jenis kanker yang terkaitkan dengan kegemukan. Jadi itu lebih ke arah cegah obesitas sebetulnya, tapi gampangnya diet seimbang. I ada istirahat cukup, dan K itu kelola stres. Kalau kita ikutin dari 6 prinsip ini, kita udah beberapa langkah lebih maju dibandingkan saat kita sekarang nggak melakukan itu semua. Memang ada tambahan lain, vaksinasi, kemudian konseling genetik. Hal-hal tadi adalah untuk populasi-populasi khusus. Untuk orang-orang yang tadi kita cerita lebih tinggi resikonya, perlu ada pendekatan lebih tinggi. Paling itu mungkin.